Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya warga GKJW Jemaat Lawang yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah Minggu 18 Oktober 2020 dalam rangka Sakramen Perjamuan Kudus di bulan Oikumene. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, meskipun pada saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun kita tetap diperkenankan untuk melakukan ibadah bersama namun melalui media daring. Namun demikian, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita secara khusyuk agar kita bisa merasakan kasih dan kehadiran Tuhan di dalam hati kita masing-masing melalui ibadah kali ini. Untuk itu, jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah ini dengan memuliakan nama Tuhan melalui pujian Kidung Pasamuan Kristen nomor 310 ayat 1 Gereja Prasasat Baito. Saudara-saudaraku, bersamaan dengan munculnya surya pagi, sinarnya yang terang menyibak kegelapan, kasih Tuhan memanggil kita dalam ibadat sakramen perjamuan kudus Oikumenis ini dengan pengakuan bahwa pokok pertolongan kita hanyalah berasal dari Allah Sang Pencipta kehidupan dan yang setia pemeliharaannya dan kekal kasih setianya. Damai sejahtera yang berasal dari Sang Bapa yang senantiasa berkarya di dalam putranya, senantiasa menaungi saudara-saudara jemaatnya. Amin. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Yang Maha Tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, baik yang hadir di ruang kita di sini maupun yang sedang ada di rumah.
Saya mengajak saudara-saudara sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita dengan setulus hati. Sebagaimana kita menghadap Tuhan, baiklah tiap pribadi menguji hidupnya sendiri-sendiri. Apakah kita memang layak di hadapan Tuhan? Firman Tuhan yang menuntun kita selalu hidup benar demikian di dalam 1 Korintus pasal 13. Saya bacakan ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita paham bahwa hakikat Sang Tuhan kita adalah Sang Maha Kasih. Di dalam terminologi bahasa Inggris menyebut God is love. Menurut lidah Jerman, God is Liebe. Gusti kui asifat tresno, katresnan. Itu dalam bahasa Jawa. Nah, jelas sekali bahwa kasih tidak selalu nyah-nyoh atau pembiaran terhadap sesuatu yang jahat. Secara etis, kasih berani mengingatkan yang salah, walaupun resikonya mungkin saudara dan saya kadang-kadang ada suasana like and dislike, senang dan tidak senang. Aku gak suka kepada Bapak Pendeta itu misalnya, tidak apa-apa. Tetapi selama kasih kita sejati, mari kita selalu mohon kekuatan kepada Tuhan, tapi mari kita jujur juga. Kenyataannya kita sering berbuat dosa. Orang Jawa bilang lumuh bah-bahno dulurku dosa keliru ben po. Kita tidak berani mengingatkan, takut resiko. Mari kita akui dosa kita kepada Tuhan, dan mari kita lakukan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sebelum kami bersukaria di dalam ibadah pagi ini, dan juga bersama saudara-saudara kami seiman yang di bulan ekumenis, di bulan Oktober ini, melaksanakan sakramen perjamuan kudus, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati, pikiran dan roh kami. Perbuatan kasih yang sejati sering kami ingkari, sebaliknya kasih yang tidak tulus atau palsu sering justru kami lakukan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, agar kami boleh layak selalu mengaku anak-anak-Mu dan boleh tinggal di dalam lingkup kasih sayang-Mu dan mengalami apa yang Kau katakan, damai sejahtera yang sejati itu. Pengakuan dosa ini kami ungkapkan kepadamu karena penuh percaya berkat pengorbanan Sang Sahabat sejati Kristus yang mulia. Amin. Saudara-saudaraku, bagi siapapun, tiap pribadi yang belajar setiap saat berusaha berserah dan menyatukan hidup dengan kehendak Bapanya di surga, apakah dalam terminologi bahasa Jawa manunggaling Gusti, Gusti manunggal kalayan kawula, monggo. Tetapi yang pasti orang yang selalu berusaha hidup benar dengan Tuhan
akan menerima berita anugerah yang begitu indah sebagaimana disaksikan di kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ini. Saya bacakan istimewa di ayat 25 hingga yang ke-27. Sekali lagi, Yehezkiel pasal 36 ayat 25 hingga yang ke-27. Demikianlah nubuat sabda Allah tentang zaman baru, zaman kita sekarang ini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hakikat Tuhan yang adalah kasih nyata sekali, bahwa dibandingkan setia dan tidak setia, umat Tuhan ini lebih banyak tidak setia sebetulnya. Syukurlah bahwa hakikat Sang Tuhan kita Maha Kasih, God is love. Dan ini nanti jelas sekali di nubuatan Nabi Yehezkiel tadi dikatakan bersamaan dengan karya Kristus penebusannya. Dilukiskan, disimbolkan bagaikan toyo wening, air bening, simbol air kehidupan. Air itu sanggup mentahirkan, menguduskan siapapun yang setia kepada Allah, asalkan ia selalu memelihara hukum-hukum Tuhan, tidak dalam bentuk performa, ya sekedar hafalan saja. Huruf-huruf hukum Tuhan hanya dihafalkan saja, tidak dilakukan, bukan begitu. Tapi dilukiskan Tuhan akan memberikan kuasanya, rohnya, yang menjadikan hukum-hukum Tuhan itu ditulis tidak di loh batu, kertas atau cetakan apapun, pakai offset, hand press, tidak, di batin. Dalam hal ini sanepan, gambaran dalam budaya Jawa indah sekali. Mungkin sejajar dengan ungkapan sastro jendro hayuningrat, tinulis tanpa papan. Artinya sesuatu pengajaran yang dari agung mulia, itu sastro jendro, pengajaran yang benar, dan itu menjadikan ditulis di lubuk hati terdalam, tinulis tanpa papan, karena tertulis di batin seseorang. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya karena selalu memelihara hidup Taurat Tuhan di dalam hidupnya setiap saat. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, mari kita respon warta yang begitu agung dan mulia ini dengan menghayati pujian syair Kidung Jemaat nomor 175 bait 1 hingga ketiga yang judulnya Penebusku Disalib. Mari kita hayati. Salib dalam nista dan sengsara, Putra Allah, hilangkah kuasamu dan kemuliaanmu. Penebusku disalib, menghapuskan hukumanku, agar aku diberi anugerah hidup oleh matinya. Penebusku disalib, biar aku pun setia bagi Dia. Oleh kematiannya aku dibangkitkannya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih di pagi yang indah ini Engkau mempertemukan kami kembali dengan keluarga kami masing-masing di ibadah online.
Tuhan, saat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Bacaan yang pertama diambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 23. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Bacaan yang kedua terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kami dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami
bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Pembacaan Alkitab yang ketiga terambil dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22. Demikian firman-Nya. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku kekasih Tuhan, sebelum kita merayakan sakramen kehidupan, yakni sakramen perjamuan kudus di bulan Ekumene ini, karena memang bersamaan dengan tanggal 31 Oktober secara internasional, gereja-gereja reformasi merayakan gereja kembali ke hakikatnya, yakni kembali ke firman Tuhan. Ecclesia reformata semper reformanda Dei verbum, kembali verbum Dei, itu di mana gereja harus kembali ke sabda ilahi sebagai parameter tentang kebenaran kehidupan, bukan yang lain-lain. Karena itu kita dipandu dengan 3 bacaan kudus tadi, Keluaran, Surat Tesalonika, dan Matius 22. Saudara-saudaraku, tema khotbah saya berikan judul Persekutuan Ekumenis yang membawa berkat bagi semesta. Ekumene itu berasal dari terminologi bahasa Yunani, dari kata dasar oikos dan menein. Bagi yang pernah belajar ekonomi tahu bahwa ekonomi dari juga kata oikos dan nomos, hukum ekonomi atau rumah tangga. Nah, kalau ekumene, oikos rumah, menein artinya tempat tinggal. Asumsinya adalah gereja-gereja milik kepunyaan Kristus ini mengimani, dipanggil bersama-sama oleh Tuhan untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera yang sejati itu, mengaku bahwa planet bumi ini, alam semesta ini, sebagai satu rumah tempat tinggal bersama, rumah besar. Karena itu, gereja dari pelbagai bangsa, etnik, bahasa, manapun, dimanapun berada, itu memiliki visi yang sama, yakni menghadirkan damai sejahtera seperti yang didoakan oleh Tuhan Yesus
yang di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 21, ketika ia mendoakan para muridnya yang jumlahnya 12 itu, tetapi juga berdoa untuk orang-orang yang akibat pekabaran Injil yang diwartakan menjadi percaya. Tuhan mendoakan kiranya mereka selalu menjadi satu. Menjadi satu seperti apa? Yesus dengan Sang Bapa walaupun secara fisik berbeda, tetapi visi hanya satu, melakukan makanannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Demikian juga 12 murid Yesus pasca Tuhan naik ke surga pasti biasanya umumnya tiap pribadi itu punya pendapat, sehingga menimbulkan gereja bukan sebagai pribadi tetapi sebagai sebuah organisasi terdiri dari organisme ini bisa beragam. Betapa di bumi kita ini banyak surat-surat Kristus. Ada yang menamakan gereja Katolik, secara organisatoris ada yang namanya gereja Protestan, ada gereja kami sendiri teritorial Jawa Timur menamakan diri Gereja Kristen Jawi Wetan, atau dalam bahasa Inggris East Java Christian Church. Nah, tetapi semuanya memiliki komitmen yang sama, yakni melakukan kehendak Tuhan Yesus di bumi ini. Di bumi kita yang sekarang ini cenderung manusia mulai kurang menghargai Tuhan, bahkan tidak menghormat Tuhan sama sekali. Passion, semangat untuk hidup itu cenderung berfokus pada keinginan manusiawi semata yang disebut menyembah dunia ini. Dunia di dalam bahasa Latin saeculum, dan itu dalam filsafat Yunani saeculum juga intermingle dengan mundus, dunia mondial. Pikiran, lifestyle, gaya hidup yang berfokus hanya pada dunia ini dan itu ditewakan, ini menjadi agama baru. Mungkin ini yang disebut isme, sehingga menjadi saeculum, sekuler, sekularisme. Kalau sudah menjadi isme, agama baru, maka benda-benda ini, gengsi hidup, kekayaan, nama tenar, kehebatan, itu menjadi dewa di dalam hidupnya. Tuhan no way, sudah tidak masuk hitungan, enggak level Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah gereja juga akan terjatuh ke duniawi itu? Bukankah di dalam pengakuan imannya, seperti di Ulangan pasal 6 ayat 4, Sema Israel, Yahweh Elohenu Echad, dengar Israel, Tuhanmu itu esa. Kalau Tuhan yang satu-satunya harus disembah, apakah gereja juga akan menyembah yang lain selain Tuhan? Gaya hidup, kekayaan, nama tenar, ini menjadi suatu tantangan. Tetapi tentu bahwa dunia ini memang bukan Tuhan. Yes, exactly. Kita tidak menyembah dunia ini, sehingga kita perlu lepas dari dunia. Dan proses melepaskan diri dari dominasi duniawi ini disebut sekularisasi. Ini positif, mendewasakan kita untuk hidup benar bersama Tuhan, tidak menyembah dunia, ilah-ilah dunia ini. Nah, dengan ketewasaan iman ini tentu secara fisik dunia ini bukan berarti njur kemudian dipergunakan, dikeruk, dieksploitasi untuk memenuhi keserakan manusia, tidak. Itu namanya memperlakukan dunia walaupun ini ciptaan Tuhan harus dihargai, dihormati walaupun tidak harus disembah. Misalnya hutan lindung harus dihormati, hutan hak ulayat itu juga dihargai untuk reservoir atau konservasi alam, air supaya tidak mengering itu harus, tapi tidak berarti disembah. Tradisi di tempat kami ini ada namanya sedekah bumi ya. Tidak apa-apa, itu positif. Saudara-saudaraku, menarik kita renungkan di ketiga bacaan tadi. Yang pertama dikisahkan bagaimana pengalaman Israel yang berjalan keluar dari penjajahan Mesir itu, zaman Firaun yang kejam, bukan Firaun yang baik.
Sehingga dipimpin leader Musa keluar 40 tahun berjalan di padang gurun. Mereka survive, mereka bisa selamat mancik masuk ke pintu gerbang kemerdekaan, masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu semata-mata bukan karena kekuatan bangsa itu sendiri atau Musa sebagai leader yang hebat, tapi karena Tuhan saja. Bahkan bangsa ini seringkali mengkhianati Tuhan. Syukurlah Musa tidak menonjolkan keakuannya. Dia tetap rendah hati, ia di bawah otoritas Tuhan. Ketika bangsanya keliru, dia memintakan maaf dan Tuhan mengampuni. Sehingga ketika mereka akan memasuki tanah terjanji, tidak hanya malaikatnya, malaikat itu simbol utusannya, tetapi Tuhan sendiri yang membersamai mereka. Ini luar biasa. Disinilah ada gambaran bahwa ketika Allah ada di tengah-tengah umat, menunjuk kepada nanti kehadiran Tuhan Yesus di era Perjanjian Baru dengan gelar Emmanuel. Allah ada di tengah kita. Sesuatu yang transenden menjadi imanen ada di tengah kita. Tuhan Yesus bersabda, manakala ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Saudara-saudaraku, maka dari pelajaran Keluaran kita belajar rendah hati penyertaan Tuhan itu tergantung juga kesetiaan umat, bukan? Juga leader Musa. Yang kedua, pengalaman Rasul Paulus dengan jemaat Tesalonika. Di sini kalau kita membaca betapa ungkapan sukacita Paulus itu membanggakan sebetulnya jemaat di Eropa, daerah Makedonia ini. Kenapa? Mereka berani teguh pegang prinsip iman. Mereka berani meninggalkan berhala-berhala duniawi atau pendewaan terhadap akal budi hikmat manusia semata-mata, tapi Allah di dalam Kristus. Bahkan ketika diserang atas iri hati kelompok orang-orang Yahudi yang sangat legalistik, menekankan hukum, tapi hukum demi hukum bukan untuk Tuhan, mereka bergeming, maksudnya tidak pernah berubah sama sekali imannya kepada Tuhan. Itu yang dibanggakan Paulus. Saudara-saudaraku, karena itu kenapa jemaat Tesalonika ini diberkati Tuhan, sehingga menjadi jalan berkat bagi masyarakat dan terkenal sampai di daerah Turki. Sekarang daerah Turki, dulu itu wilayah jemaat Kolose, Galatia, ada di sana Efesus. Kalau Filipi ini tetangga Tesalonika, daerah jemaat Eropa Makedonia, wilayah protektorat Romawi kuno. Yang ketiga, kita belajar rendah hati juga menangkap otoritas ilahi yang nampak di dalam hikmat Tuhan Yesus. Ketika ia ditanyai oleh Yahudi, orang-orang Yahudi yang membencinya tanpa sebab itu, mungkin karena iri hati atas kewibawaan Kristus, dia memberi pertanyaan yang menjebak. Yesus salah sedikit saja menjawab, resikonya serius buat hidup Yesus. Karena pertanyaannya demikian, Pak Guru Yesus, Robi, kita ini sedang dijajah Romawi, boleh nggak kita membayar pajak kepada kaisar yang menjajah itu? Ini maaf, ini terjemahan bebas saya ya. Di Alkitab bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar? Saudaraku, jawaban ini tidak mudah. Kalau Yesus menjawab tidak boleh, orang yang tidak senang dan menjebak Yesus ini akan memelintir. Kadang-kadang politik yang kotor begitu ya, sesuatu yang benar dipelintir-pelintir menjadi salah itu. Nah, sehingga Tuhan Yesus ketika misalnya ia menjawab tidak boleh, mereka akan segera menuduh, kita punya alasan untuk menghadapkan Yesus ke hadapan kaisar karena dia menghasut rakyat, memprovokasi agar tidak membayar pajak. Jelas pirowene begitu. Tetapi kalau Tuhan Yesus menjawab, ya boleh. Sebaliknya mereka akan segera ngecap Yesus sebagai antek penjajah. Buktinya enak saja dia membayar pajak pada orang yang menjajahnya. Gitu kok mengaku Mesias, juru selamat Israel. Tidak mudah bukan? Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Maaf bahasa kasar saya begini, ayo rek, ini kalau bahasa Surabayaan atau Malangan gitu ya.
Duit mundi sing mbok gawe bayar pajak iku? Duit sing mbok gawe neng pasar tuku beras itu loh, mana? Mereka menunjukkan kan uang yang berlaku memang gambarnya penguasa, kaisar. Ini Tuhan uangnya, apa jawab Tuhan Yesus? Ya wes toh, ya sudah. Apa yang menjadi hak kaisar, berikan kepada kaisar. Tetapi jangan lupa, apa yang menjadi hak Allah, berikan kepada Allah. Saudara-saudaraku, sang penjebak ini nggak ada alasan sama sekali untuk menyalahkan Yesus. Yang pertama, membayar pajak, ya piye meneh kenyataannya kita kalah kok sedang dijajah. Orang Indonesia dulu pernah dijajah Londo dan Jepang kan begitu. Dipaksa setor, ada pesawat kamikaze atau apa, diweten-weteni, ojo metu, jangan keluar. Padahal Jepang ngerui apa gabah, beras misalnya. Ini katanya Mbah Boyo dulu loh itu. Benar atau tidak, monggo yang sepuh yang pirsa. Sebaliknya Belanda juga begitu, Romusa atau tindakan yang semena-mena. Karena kita kalah. Tetapi saudara-saudara, berikan juga apa yang menjadi hak Allah. Kita diingatkan, kalau tadi uang itu gambar kaisar, saudara dan saya gambarnya siapa? Kejadian pasal 1 ayat 27, Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar ilahi. Nah, gambar ilahi ini bukan hanya orang Yahudi saja, bukan hanya orang Jawa saja atau suku yang lain. Orang Romawi yang menjajah mestinya gambar Tuhan. Tetapi mosok gambar Tuhan sesama gambar Tuhan menjajah temannya? Yo kelirulah, berarti dia berlagak seperti Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus apakah setuju dengan penjajahan? Tidak. Tetapi tidak berarti Yesus memprovokasi untuk berdarah-darah. Ajaran Yesus non-violence. Karena hakikatnya ajaran adalah kasih. Saudara-saudara bisa membaca ketika Petrus mau membela, ketika ada prajurit Roma menangkap Yesus karena Petrus itu membawa parang atau mungkin pisau ya. Kupingnya prajurit itu dipotongnya babat begitu. Petrus itu konsisten, ojo sampai guru ditangkap orang lain, langkai dulu mayat saya. Petrus konsekuen sekali. Tapi apakah Tuhan Yesus senang dengan perbuatan Petrus? Tentunya harusnya senang, wong ada yang belani ya. Tetapi Tuhan mengatakan, terus sarungkan pedangmu rek. Maaf, ini bahasa Surabaya atau mungkin Malangan ya. Artinya Tuhan no way, tidak dengan cara itu membela kebenaran. Tapi kasih yang sejati, true love. Memang terkadang resikonya ada penderitaan, bukan kita masokis suka-suka menderita, tidak. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, hal itu bisa dibaca di Yohanes pasal 18 ayat 11. Kasih dinyatakan sesungguhnya dalam diri Yesus, walaupun dalam situasi Yesus sendiri dalam bahaya, ia tetap mewujudkan cinta. Dan itu teladan untuk murid-muridnya, saudara dan saya juga. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, bulan Ekumene ini menyadarkan kita gereja Tuhan sedang hidup di bumi yang kadang-kadang tidak ramah juga. Banyak persoalan yang membelit kehidupan, dan ini membutuhkan kehadiran gereja juga yang harus membawa damai sejahtera. Karena itu saudara-saudaraku, dari ketiga bacaan gereja diingatkan, yang pertama, jangan lupa Allah telah ada di tengah kita, Emmanuel. Tuhan berkenan membersamai umatnya yang setia, jangan takut. Yang kedua, pengalaman iman dari jemaat Tesalonika bersama sang Rasul Paulus. Betapa ketika jemaat betul konsisten dengan pengakuan iman dan hidup benar, berkat itu mengikuti. Gereja dipanggil tidak hanya diberkati, gereja dipanggil tidak eksklusif untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi jalan berkat untuk seluruh ciptaan Tuhan. Di sini makna ekumene, saya kira yang pertama memang merujuk kepada the brotherhood and sisterhood, persaudaraan pria maupun perempuan, lintas gender, untuk kemuliaan Tuhan, lintas bangsa. Tidak dibatasi region, state, pemerintahan atau nation, negara dan bangsa, seluruh jagat raya. Yang kedua, di bumi kita banyak saudara-saudara kita yang berkemauan baik, tidak hanya orang Kristen. Tokoh nasional kita dulu Gus Dur mengatakan,
Ketika Anda berbuat baik, orang tidak akan bertanya, apa agamamu? Ini berarti saudara-saudara, kita juga dipanggil untuk bersaudara, memelihara persaudaraan sejati lintas agama, lintas keyakinan, dan sesama siapapun yang memiliki passion, semangat menghadirkan damai sejahtera yang sejati di bumi ini. Tidak terkecuali negeri bangsa kita yang sekarang penuh dengan tantangan ini. Gereja memang bersekutu di Departemen World Council of the Churches atau WCC itu ada 2 departemen, satu Life and Work, yang kedua adalah Faith and Order. Faith Order ini bicara soal dogma, saya suka yang kedua ini. Life and Work bekerja bersama-sama mewujudkan nilai kemanusiaan. Ketika banyak negara malnutrisi, kita harus bergandengan tangan, one broth, satu roti untuk dunia. Eine Brot für die Welt, katanya orang Jerman. Satu roti untuk semuanya. Demikian juga di negeri kita yang pluralistik ini, perlu kita merajut persaudaraan dengan sesama orang beriman, entah itu Hindu, Kristen, Muslim, apapun agamanya. Negeri ini membutuhkan kehadiran gereja juga yang memiliki semangat penuh cinta. Jadi saudara-saudaraku, untuk melukiskan mungkin gerakan ekumene ini, saya pakai analog rumpun bambu, rumpun yang punya akar panjang. Ketika ini dibunuh, di sana muncul, ini dibabat, di sana merambat. Nah, gampangnya silakan diikuti video ini. Pastori GKJW Lawang atau Kapanditan itu terletak di belakang, di kaki Bukit Arjuno. Nampak pemandangan belakang. Dari belakang pastori itu perbukitan yang dilindungi dengan pohon bambu. Nah, itu adalah tempat perlindungan kemadu. Kemadu itu semacam konservasi air waduk kecil untuk penyimpanan sumber air bagi masyarakat daerah Polaman. Sekarang dikemas demikian rupa menjadi wisata yang indah untuk pemancingan, khususnya penghobi mancing nila ini. Nah, untuk pengawetan sumber air ini ditanami berbagai jenis pohon. Nah, ini selamat datang di sumber Kemadu Polaman. Itu pohon-pohon besar, sebagian masih remaja. Nah, ini yang penting adalah rumpun bambu. Ini dia. Nah, bambu ini jenis tanaman yang bergerombol dan itu memiliki akar yang sangat kokoh dan saling berhubungan satu sama lain seperti bejana berhubungan itu. Dan itu sulit dibasmi bambu ini, tapi juga penting karena akarnya kuat, saling berhubungan. Ini bisa juga membantu reservoir atau konservasi air. Dan ini penting untuk gambaran ekumene. Saya kira begitulah hubungan kemanusiaan bisa terjalin seperti akar bambu yang kokoh. Semoga menjadi inspirasi. Amin. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus Ibies, di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pada saat ini memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita merayakan sukacita ini di dalam sakramen perjamuan kudus, sebelum kita makan roti dan roti yang dikuduskan, marilah sejenak kita mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib yang telah bersedia menjadi penebus dosa kita. Dan sebelum ia disalibkan, ia selalu mendoakan ke-12 muridnya, termasuk kita, gereja, hasil pekabaran kebenaran Injilnya. Dan harapan sang guru kita, Kristus, yakni agar ketika ia sudah naik ke surga, para murid ini tidak tercerai-berai atau terpecah-pecah. Sebagaimana gereja Tuhan sekarang yang sudah beragam organisasinya, tidak terpecah, semakin terpecah-pecah lagi. Sebaliknya, senantiasa bersatu padu rukun, membawa damai sejahtera bagi alam semesta. Sebagaimana sang guru, Yesus yang mendoakan di dalam Injil Yohanes 17 ayat 21, kiranya menjadi satu adanya. Saudara-saudaraku, mari kita juga merayakan dengan hidup kudus, sebagaimana pesta perjamuan kudus bagaikan roti tanpa ragi. Demikianlah hidup tanpa ragi dosa yang menjadikan hambatan untuk persekutuan kita dengan sesama dan Tuhan. Saudara-saudaraku, roti dan anggur telah siap. Marilah kita sambut perjamuan kudus ini dengan hati penuh sukacita. Saudara-saudara, malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan, ia membangun perjamuan kudus yang perdana buat gerejanya, tapi yang terakhir di dalam kehidupan Tuhan Yesus selama tinggal di bumi ini. Di dalam perjamuan itu, ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Bapa di surga, serta membagi-bagikannya kepada para muridnya sambil bersabda demikian. Inilah tubuhku yang dirusakkan karena kamu, demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kau mengenang akan kematianku dan mengharap akan kedatanganku. Terimalah dan makanlah. Seusai Tuhan Yesus membagikan roti itu kepada muridnya, ia pun mengambil cawan perjamuan. Ia kemudian menuangkan anggur ke dalam cawan dan membagikannya kepada para muridnya sambil bersabda demikian. Cawan ini adalah perjanjian baru yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kau mengingat akan kematianku dan mengharap akan kedatanganku. Terimalah dan terimalah. Terimalah dan minumlah. Perjamuan kudus telah berakhir. Dan sebelum kita undur dari meja perjamuan ini, saya ingin membacakan sabda kudus yang disaksikan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 4 dan 5 yang menyaksikan demikian. Wahyu pasal 3 istimewa ayat 4 dan ayat 5. Demikian sabda Tuhan. Tetapi
Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Saudaraku, sambil kita undur, kita menyampaikan juga persembahan istimewa di bulan ekumenis ini. Kita hayati, sambil menyampaikan persembahan, kita hayati pujian dari Kidung Jemaat, syairnya dalam nomor 315, khusus bait pertama dan yang ketiga. Judulnya, Pujilah Tuhan, mulia namanya. Mari kita nyanyikan. Pujilah Tuhan, muliakan Dia yang telah menjamu kita. Tubuh kudusnya sudah dipecahkan dan darahnya dicurahkan. Tuhan kasihanilah, Tuhan kau menjadi insan, dilahirkan oleh Maria. Tubuhmu, darahmu, keselamatan umatmu. Tuhan kasihanilah. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadat kita, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala karunia bahwa kami masih Engkau izinkan bersukaria dalam ibadat ekumenis pada hari ini. Bersama dengan gereja-gereja milik Tuhan sejagat raya, kami berdoa atas keprihatinan bangsa negeri kami tercinta, bahkan pandemi global seluruh dunia, khususnya COVID-19. Janganlah Tuhan tegakan para ahli yang menemukan antivirus atau ahli virologi itu, kiranya Tuhan berkati, menjadikan berkat bagi semua orang ketika ditemukan penangkalnya. Kami berdoa untuk siapapun yang berkarya di garda depan, pemerintah kami, bahkan para dokter, perawat, para medis, non-medis yang ikut menangani korban dari pandemi ini. Kami mohon Tuhan berkati keluarganya, berikan kesabaran dan kekuatan, terlebih keluarga para medis yang terpaksa harus ditinggalkan orang yang dicintainya, pulang ke surga. Keluarga yang ditinggalkan, berikanlah kekuatannya, kekuatan yang dari Tuhan. Mampukanlah kami juga saling menghibur, menguatkan, dan juga bekerja keras untuk mengatasi pandemi ini. Bapa kami yang di surga, sebagai bentuk ungkapan syukur, kami pun membawa persembahan. Keseluruhannya kami letakkan di bawah kaki-Mu. Berkatilah, jadikan sarana ini gereja membawa berkat bagi sesama dan ciptaan-Mu di alam semesta. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden kami dengan kabinetnya yang bekerja keras untuk kepentingan bangsa negeri ini. Tidak mudah tantangan yang dihadapi. Kami sebagai warga gereja, mampukanlah juga ikut bekerja sama dan untuk mewujudkan cinta menjadi bangsa kami maju, sejahtera, lahir maupun batin. Berikanlah kami hikmat untuk itu, bukan karena kebodohan kami. Ampunkanlah manakala kami seringkali banyak mengkritik tetapi tidak berkarya. Ampunilah dosa kami. Kami juga berdoa khususnya untuk pergumulan warga jemaat yang sedang sakit. Berikanlah mereka kesembuhan, berikanlah hikmat untuk melihara kesehatan. Dan masih banyak hal yang ingin kami ungkapkan dalam doa kami, tapi Engkau mengetahui yang terbaik untuk kami jemaat-Mu. Izinkanlah kami bersama berdoa seperti Kristus yang telah mengajari kami berdoa demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membiarkan kami di dalam cobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita akhiri sakramen perjamuan kudus dengan penuh sukacita. Kita kobarkan semangat persekutuan kehidupan manusia beriman yang selalu hadir membawa berkat dan damai sejati. Baik bagi keluarga kita sendiri, masyarakat di mana kita bertempat tinggal, bangsa, negeri kita tercinta, bahkan seluruh ciptaan Tuhan di alam semesta ini. Semoga pandemi internasional sekarang ini tidak melenyapkan pengharapan kita menuju langit dan bumi yang baru. Sambil tetap tekun berkarya secara dinamis, bekerja sama dengan sesama kita menuju zaman baru yang lebih baik. Kita hayati pujian Hai Bangkit bagi Yesus. Kidung Jemaat 340 bait kedua dan ketiga. Kini saudara-saudaraku, pulanglah dengan sukacita, undurlah dari ibadah ini dengan menerima berkat-Nya. Allah yang adalah sumber kehidupan, Kristus adalah pusat keselamatan kita, dan Roh Kudus Sang Penghibur sejati dikala kita duka dan banyak pergumulan, senantiasa mengawal, menaungi, membimbing dan menatang kehidupan kita ke arah surga yang kekal, kini dan selamanya. Amin. Kita akan menang, kita akan menang, kita akan menang kelak dalam Kristus Tuhan.